Oke teman-teman semuanya, sekarang kita sudah ya sebenarnya belum sudah juga sih. Sudah hampir sampai di destinasi terakhir kita, Gua Bungkeman yang tadi dimaksud, tapi kok yang dilalai. Kalian bisa lihat sendiri belakang ada pohon runtuh, jadi kita tidak bisa meneruskan perjalanan kita karena ini memang runtuhnya sampai nutup jalan. Mungkin karena angin besar kemarin itu ya mungkin. Iya, baru ini kayaknya Mas. Oke, sedikit cerita aja Om, karena ini memang bukan mau kita juga gitu. Sedikit cerita tentang Gua Bungkeman ini sebenarnya gua apakah? Iya, benar ini gua bentukan alam ya. Sebenarnya kita turun ini sudah dekat, tidak jauh, tapi memang ada faktor alam ya. Nanti kita gambarkan aja seperti apa gitu. Jadi memang gua ini ada beberapa Mas, ada seperti relung-relung gitu, ada beberapa. Dan memang kalau saya telusur lihat ke dalam itu ada beberapa seperti ruangan-ruangan tertentu. Cuman memang gua ini sudah lama sekali tidak dijamah gitu, tidak dipergunakan untuk pertapaan atau untuk tetira seperti dulu-dulunya gitu. Karena orang-orang tertentu juga yang kesini. Jadi sebenarnya ini jauh sekali Mas. Kalau kita cerita di sini ini sebenarnya penutup dan kita mengambil beberapa hal-hal yang energinya itu positif. Jadi pusat dari gua ini sendiri itu kan, kalau gua itu kan tempat untuk sunyi. Seperti dulu waktu kita ke gua Langse itu kan tujuannya untuk menepi, untuk sunyi. Dan ada beberapa yang daerah kars yang ada di sini itu, salah satunya gua yang ada di sini itu memang tujuannya waktu itu untuk membabat atau membuka daerah ini, kawasan di sini. Jadi di awal beliau-beliau yang dari Majapahit itu sumingkir ya ke sini, itu mencari wahyu, mencari apa titik temunya itu di sini Mas. Jadi mendapatkan seperti pencerahan, mendapatkan seperti petunjuk. Ada salah satunya itu, Coba yang bawa rekso di sini. ya bentar saya tanyakan. Soalnya ini kan kita jauh, jadi saya fokuskan dulu. Ki Gembang Wonopawiro salah satunya. Itu beliau memang waktu pertama membuka perkampungan itu di sekitar hutan sini Mas. Tapi lantas setelah ketahuan atau sudah dari pihak kerajaan yang ada di Mataram sana, karena wilayah ini masih dalam lingkup Mataram, waktu itu beliau diperintahkan nanti harus izin dulu dan membuka satu daerah pusatnya, pusat dari daerah sini. Dan bersama dengan saudaranya, yaitu Nyai Nini Niti Sari, itu mendapatkan petunjuk untuk nanti membukanya itu di daerah yang namanya daerah Nongkodoyong, hutan juga, yang sekarang menjadi Wonosari. Jadi dari Wonoprawiro dan Niti Sari. Gabungan ya. Gabungannya ya. Dan memang Demang Wono sendiri, Demang Wonoprawiro sendiri itu kan, Wono itu kan hutan, Prawiro itu berani. Seseorang yang berani membabat hutan. Jadi ada nama aslinya tapi tidak boleh disampaikan. Jadi membabat hutan itu mengalami ujian-ujian Mas di sini. Jadi dari ujian yang berkaitan dengan keduniawian, berkaitan dengan nyawa, dan dengan perempuan yang digodakan, termasuk makhluk-makhluk astral, itu semuanya dikerahkan di sini untuk menggoda, dan beliaunya bisa melalui. Saat terakhir dari godaan-godaan makhluk astral itu ternyata datangnya dari Nyai Nilam Sari yang dari utusan Gusti Kanjeng Ratu Kencana Sari dari pantai selatan, dan dari Nyai Gadung Mati, utusan dari Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedaton yang ada di Merapi. Lalu bernegosiasi dan diberikan daerah yang ada di Nongkodoyong sana. Secara cerita yang saya dapat ya, semoga ini ada korelasi dan ada kecocokannya, karena kita kesini sama sekali tidak ada literatur gitu, tidak ada sumber. Jadi ini tidak bisa digunakan untuk acuan sejarah karena tidak ada secara literatur, tetapi cerita ini memang retrokoneksi murni gitu dari info yang saya dapat. Lantas memang dari gua yang ada di sini itu memang menguji Mas, jadi menguji iman manusia, digoda seberapa. Karena kalau saya lihat memang ada beberapa ruang-ruangan itu yang ada satu bentuk yang unik ya, selain ada ruang yang bentuknya seperti relung gitu, ada yang bentuknya itu seperti oval seperti ini. Jadi maaf kalau saya sampaikan seperti kemaluan perempuan, itu seperti vagina gitu, maaf ya. Dan orang yang masuk itu sebenarnya akan dites pikirannya itu
bersih atau tidak. Bersih dalam artian bersih secara pikiran itu tidak mesum gitu. Karena di sini memang semuanya akan fleksibel masuk ya. Dari orang yang posturnya itu kecil sampai orang yang posturnya gemuk itu semuanya bisa masuk Mas, asal dengan pikiran jernih. Karena di sini memang sosok-sosok yang nanti akan menggoda saat bertapa, saat bersemedi itu sosoknya seperti peri-peri yang cantik gitu. Inilah hebatnya mulut gua. Iya benar. Jadi maaf seperti ini, jadi bisa masuk gitu di dalam, dan ada di satu bentukan itu benernya banyak lubang-lubang Mas, termasuk kita sebenarnya sudah dikasihkan gambaran salah satunya seperti ini. Ini akan terkoneksi di bawah itu dengan banyak relung ya. Kan kalau kita ketahui daerah sini kan memang menyimpan banyak gua di sini, dan relung-relung itu bahkan menghubungkan ke pantai selatan gitu. Cukup menarik sebenarnya. Aku tadi udah sempat menyimpan penasaran, tadi sempat diceritain kan tentang gua Bungkeman kayak gimana tempatnya. Katanya ada ruangan besar yang dirahasiakan, tapi ya gimana teman-teman ya, karena ini jadi kita nggak bisa melaluinya. Ya terus ada ini juga Mas, ada satu cerita bahwasannya memang Kanjeng Sunan Kalijaga itu juga sampai sini Mas waktu itu. Nah ini juga sedikit ralat ya, sempat miskomunikasi tentang keris Kanjeng Kiai Setan Kober. Jadi ada dua sebenarnya, ada Kanjeng Kiai Setan Kober dan Kanjeng Kiai Setan Kober. Yang kita bahas itu sebenarnya Kiai Setan Kobernya. Kanjeng Kiai Setan Kober itu memang keris dari Sunan Kudus. Sunan Kudus diberikan oleh kepada apa ini Mas, murid kinasinya Arya Penangsang atau Adipati Jipang. Yang mana ini ada ceritanya juga di daerah Jipang itu daerah Blora sana. Lantas di era ini memang ada juga Sunan Kalijaga, yang mana memang ada hubungan kuat dengan Sunan Kudus juga, di mana kalau kita bilang tentang keris Setan Kober sendiri kan auranya panas Mas. Jadi memang dengan karomat dan kewibawaan beliau ya, Kanjeng Sunan Kalijaga itu sempat dibawa dan dinetralisir. Yang mana yang satu ditaruh di Gerobokan, yang satu ada di sekitaran Blora. Ini agak-agak melenceng, cuman akan saya konekkan dengan di sini. Jadi Kanjeng Sunan Kalijaga itu memang memiliki sesuatu hal yang bisa menetralkan pusaka, sehingga beberapa pusaka yang dari Mataram, dari Majapahit itu akan keserap masuk ke daerah sini Mas. Itu isinya. Jadi hardware-nya itu kan Marongko. Ini tuh secara energinya, secara software-nya itu ketariklah ke sini. Dan memang pernah beliau mendirikan seperti pondok pesantren, tapi untuk lokasinya kita tidak bisa menjangkau dan memang ini dirahasiakan juga. Lantas pondok pesantren ini yang semula kan ditujukan untuk santri-santri beliau yang memulai untuk ajaran agama baru di sini. Lantas beberapa pengelola seperti kiai, santri-santrinya itu kan dari golongan manusia wafat. Juga beliau menerima santri-santri dari golongan jin untuk nyantri di sini. Dan sampai sekarang pondok pesantren yang khusus untuk jin ini masih ada di sini juga Mas. Ya dekat-dekat sini lah ya. Sekitaran sini ya. Jadi ada masjidnya, kemudian ada tempat belajar agama dan masih ramai. Dan bahkan menerima beberapa santri-santri jin itu tidak hanya di tanah Jawa, tapi di Nusantara juga. Itu di sini. Jadi karomanya Kanjeng Sunan Kalijaga itu masih sampai sini Mas. Dan sewaktu Raja Brawijaya V melarikan diri kan ya, itu juga sempat di sini juga. Kemudian beliau kan jalan sampai ke Pantai Ngubaran, sampai ke Puncak Lawu dan semuanya. Akhirnya hutan ini, hampir aja sebut nama, hutan ini ternyata walaupun ya terdengarnya biasa aja gitu, tapi ternyata ya sejarahnya luar biasa banyaknya sebenarnya. Ini baru beberapa tempat loh sebenarnya yang kita telusuri. Entah nanti mungkin ada part selanjutnya mungkin ya bisa ya. Nanti kita akan lanjut karena sejarah yang terjadi itu kan kalau kita lihat itu kan sajaro ya Mas, bercabang dan ada lapis-lapisannya. Tadi waktu kita di awal di Kedung Rini itu kan sejarah yang terbaru, aktual. Ini kita tarik-tarik lagi sampai tua. Dan kita sampai sini sedikit cerita yang tadi sudah kita sampaikan tentang era kerajaan dan tempat bertapa. Suasana sekarang sudah dirubah menjadi panas. Itu BNPT datang. Dan ini memang kalau kita lihat agak ke sana itu ada kerajaan ya. BNPT itu Banaspati Ghostwire. Sebenarnya begini, mereka ada beberapa yang sudah menyampaikan bahwasannya yang berkaitan dengan itu boleh disebut Mas, yang kok aku yang nyebut. Ya itulah fenomena paling terkenal ya di daerah ini. Itu sebenarnya
mengambil beberapa itu ke mereka tentang Banaspati. Jadi seperti melihat ada kobaran bola api yang terbang itu ya. Pulung itu kan boleh dibilang kan positif, panggilan atau tujuan atau diperintahkan. Positif sebenarnya. Tapi kalau sudah ditambah kata gantung berarti perintah untuk bunuh diri secara gantung gitu. Api gitu ya. Jadi nanti kalau kita diberikan kesempatan juga kita akan mengulas ini lebih dalam, tapi tidak di sini. Karena ini adalah habitat aslinya bagi mereka gitu. Jadi sebenarnya ada satu ruang tertentu untuk ghost fire, tetapi ada beberapa orang kemudian memanfaatkan yang tujuannya untuk ngalap ilmu tertentu, kemudian untuk harta tertentu gitu Mas. Dimanfaatkan lah seperti ini gitu. Ngeri. Itu sih Mas. Cuman ini di sini memang berbeda ya. Sewaktu kita ke Jawa Timur juga ke daerah yang pernah ada tragedi insiden itu berbeda secara koloni BNPT-nya, BNWT, Banaswatinya juga berbeda dengan yang ada di sini. Dan memang mereka dijadikan kayak kurir gitu Mas akhirnya untuk mengirim tertentu. Mungkin lah di episode berikutnya kita akan bahas ini lebih dalam lagi. Jadi ini spoiler lah sedikit gitu. Cerita-ceritanya. Karena cerita ini cukup fenomenal dan mungkin masih sedikit yang mengulasnya mungkin. Nanti kalau memang ada panggilan untuk itu ya nanti kita bikin kayak gitu. Dan mungkin kayak gitu teman-teman semuanya sekilas perjalanan kita di hutan yang tidak boleh disebutkan namanya ini. Cukup banyak lah ya tempat-tempat yang udah kita kunjungi, dari tadi Gedung Rini terus ke Tuban, terus Pasar Gaib, terus pemandian tadi, dan akhirnya di tempat yang tidak bisa kita kunjungi, Gua Bungkeman ini ya. Intinya banyaklah cerita yang sebenarnya masih belum kita ketahui dan mungkin masih banyak lagi di tempat ini yang spot-spotnya belum kita telusuri karena hutannya cukup luas dan ya baru seginilah yang bisa kita kunjungi. Nanti di next kesempatan pasti. Di akhir kata terima kasih sudah menyaksikan kita dari awal perjalanan sampai akhir perjalanan ini. Jangan lupa berkomentar lah dengan mungkin apa pengetahuan yang kalian tahu. Kalau kita mungkin ada kurang atau kita ada salah-salah kata, monggo bagikan videonya kalau emang suka. Dan akhir kata terima kasih. Wabillahi taufik, kita tutup ya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan sagung dumadi. Om Santi 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 Om. Terima kasih teman-teman semuanya.